Pun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana, man satu Trenggalek, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan iman, Islam, takwa, ihsan, nikmat kelonggaran, kesehatan, nikmat diberikan jalan petunjuk atau hidayah sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang wajib menurut Allah, yaitu apa? Mencari ilmu. Karena dalilnya sudah jelas, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lupa, kita harus menggunakan nikmat tersebut dengan cara ibadah semaksimal mungkin. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah mahdud dan ibadah khairu mahdud. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat kayak gitu. Saking banyak nikmatnya yang diberikan Allah kepada kita, kita ini tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Gitu. Alhamdulillah, teman-temanku semana yang setia menemani saya di samping sini, di sana, di samping saya sini. Hari ini saya akan ngaji bab tentang hati-hati orang yang dihina itu bisa jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Pak Bu, teman-temanku semana, berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang asbabun nuzulna itu dijelaskan. Sudah jelas yang pertama menurut Ibnu Abi Malaikah tentang Bilal Birobah niku ngetos napa boten panjenengan Pak Bu. Ya Bilal niku pas azan di atas Mekah itu Pak Bu ya. Dijelaskan dari Ibnu Abi Malaikah bahwa ketika penaklukan kota Mekah, Bilal naik ke Ka'bah, atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Lah Bilal iki ya kulite ireng, lelek cara saiki ora ganteng, ora pati ganteng ngoten ya Pak Bu. Welek ngono wis ya. Lah terus beberapa orang niku ya Pak Bu ngerasani pripun, apakah pantas budak hitam ini azan di atas Ka'bah ngoten. Wong-wong sing ngrasani ngoten niku. Padahal Bilal niku boten budak asline. Lah maka yang lain berkata, sekiranya Allah membenci orang ini, pasti dia akan menggantikannya. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku melihat ketakwaan seseorang, bukan melihat kecantikan, kegantengan, kebagusan dan lain-lainnya ya Pak Bu. Ini asbabul Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Malaikah
di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nanti saya juga jelaskan juga asbabun nuzulnya. Jadi ketika kita ini ketemu seseorang itu kalau bisa ya rendah hati, kalau bisa ya sopan santun. Karena tidak tahu Pak Bu, di hadapan Allah itu yang paling mulia itu yang mana kan kita tidak tahu. Jadi kita ini harus selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada semua orang. Bisa jadi Pak Bu, yang kita anggap elek, yang kita anggap jelek, yang kita anggap orang ganteng itu bisa juga mulia banget di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena sergap beramal soleh, karena rajin beribadah, karena taat kepada peraturan-peraturan Allah. Apa peraturan Allah? Undang-undang Allah itu ya Al-Quran. Karena hidup sesuai dengan ittiba Nabi. Bisa juga dia itu orangnya mulia di hadapan Allah gitu Pak Buya. Maka kita ini harus harus selalu berhusnuzon yang pertama. Yang kedua yaitu kita ini harus tidak boleh sombong di hadapan semua orang ya Pak Bu. Gitu ya. Di sini ayat 13 Quran surat Al-Hujurat niku menegaskan kepada manusia bahwa manusia diciptakan oleh Allah, enak sing wedo, enak sing lanang. Kenapa kok diciptakan ngoten niku? Ben lita arafu, saling mengenal. Oh alah ke sifate iki Mas Hamangke ngono, sifate Mbak Salsake ngono. Oh alah, lek pamane lek wis mengenal, maka kita ini harus rukun. Jangan sampai di dalam perbedaan itu menciptakan ketidakharmonisan, ketidakkerukunan gitu ya Pak Bu. Nah, ini ya Pak Bu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya bacakan tadi di prolog itu menjelaskan bahwasana tentang hakikat penciptaan manusia itu beragam ya Pak Bu ya. Menciptakan manusia secara beragam Allah niku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan keanekaragaman dan kemajuan itu manusia bukan untuk berpecah belah, sudah saya jelaskan tadi ya Pak Bu, tapi untuk saling mentoleransi, yaitu saling menghargai di dalam perbedaan, menghargai ketika berbeda pendapat gitu, menghargai ketika kita ini tidak spontan dengan tingkah lakuna gitu ya Pak Bu, melainkan untuk saling mengenal loh, bersilaturahim, nampung persaudaraan, berkomunikasi dan saling memberi dan menerima itu Pak Bu ya. Jadi gitu, itulah Pak Bu, perbedaan sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tempat untuk terpecah belah, tapi perbedaan itu sebagai penguat rasa persaudaraan. Persaudaraan antar sesama, antar komunitas, antar golongan, antar kelompok, antar suku, antar bangsa dan lain-lain. Nah, gitu ya Pak Bu. Nah, di dalam perbedaan itu kita ini harus mempunyai sifat dan sikap yang tegas gitu ya. Tegasnya itu ya harus bisa memposisikan diri nah sendiri. Alah lek neng kene aku ki modele yo ngene kudune karo teman-teman ngene. Oh lek neng kono buta iki rojok kereng. Berarti ya lek jagongan, lek berkomunikasi ya rojok tegas.
Lek ning kene buta iki lemah lembut, ya, sabar gitu ya. Berarti kita ini ya harus ya lemah lembut, orang ngamuk. Lek pomone ngamukan, nesuan, kereng ora diterima. Kita ini kan harus moderat ya Pak Bu. Moderat itu artinya pertengahan gitu. Tapi moderat itu ya tidak syukur moderat pokoknya yang kini diikuti, yang kono diikuti ora syukur ngoten Pak Bu. Moderat di sini itu ya bisa memposisikan dirinya sendiri, bisa memposisikan tempatnya itu Pak Bu ya, bisa memposisikan awake iki dhewe. Kula niku nggih moderat Pak Bu. Saestu niki berusaha untuk moderat ya Pak Bu. Semisal di Masjid Nahdien ketika saya ngimami itu ya saya gunakan kunut, saya pakai kunut, saya gunakan wirid, saya gunakan zikir secara berjamaah. Lah, di Muhammadiyah juga gitu. Saya juga menghargai di Muhammadiyah, yaitu saya juga tidak kunut, tidak zikir, tapi juga zikir secara pribadi gitu. Jadi kita ini harus rukun gitu Pak Bu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat organisasi, tidak melihat NU, Muhammadiyah, MTA, Wahabi, Salafi, Wahdaniyah, apalagi dan reno-reno. Tapi yang dilihat Allah itu hati dan amal kita gitu. Sebenarnya Islam itu satu Pak Bu. Islam itu satu ya, sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Islam itu yaitu bukan Islam NU, bukan Islam MTA, bukan Islam Muhammadiyah, bukan Islam Wahdaniyah dan lain-lainnya apa Wahidiyah bukan ngono tapi Islam itu hanyalah satu yang menganut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Al-Quran dan Sunnah lek diikuti ya kuwi jenenge Islam. Lah organisasi yang saya sebutkan tadi itu bukan nama Islam tapi nama organisasi, nama kelompok, nama yayasan gitu Pak Bu. Kenapa kok menciptakan NU Muhammadiyah? Ben punya kelompok ya, saya itu teringat-ingat jauhna guru saya pas saya kelas 11 Pak Iwan apa siapa namanya lupa, sekarang sudah pindah. Dulu awal mula diciptakan NU Muhammadiyah itu kan awalnya pas ada penciptaan NU Muhammadiyah itu kenapa bahasa menciptakan NU gitu ya, ben kuat ya Pak, bukan terpecah. Bah Ahmad Dahlan menciptakan organisasi Muhammadiyah, ben kenapa ben kuat, ben ada terpecah ketika menghadapi musuh. Musuh siapa? Musuh orang kafir yang memerangi orang Islam. Sebenarnya gitu diciptakan organisasi itu, tapi lek sakniki nggih boten memahami, boten mengamalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang jelasnya innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sekarang niku tumahana slogan tok Pak Bu. Enak perbedaan organisasi, perbedaan kelompok ora gelem pati bersatu, tapi yang bersatu juga ada. Lah kita ini kan sama-sama Islam ya Pak Bu. Podo Islame, kitabe ya podo Quran, kiblate ya podo, nabine podo, Tuhane podo. Lah lek podo ki ya lek iso bersatu gitu ya Pak Bu. Gini. Lah tadi apa? Tentang hati-hati dengan orang yang dihina dan orang terhina itu bisa jadi mulia di hadapan Allah. Itu sebenarnya juga berkaitan ya dengan kisah Bilal bin Rabah tadi.
Di mana tuh? Lah ini. Itu yang asbabun nusul yang pertama Pak Buya, Bilal bin Rabah. Sebenarnya berkaitan dengan itu. Jadi ketika seseorang itu dihina, terus diam, terus tidak mau membalasnya, bisa jadi dia itu dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sabar. Dia berarti mengamalkan ayat innallaha ma'as sabirin. Ketika dicoba oleh Allah berupa kemiskinan, semisal kayak gitu ya Pak Bu, kehinaan, terus dia itu tetap bersyukur wae, berarti dia itu mengamalkan potongan ayat Quran surat Ibrahim, la ing sakartum la azidannakum, gitu ya Pak. Berarti kayak gitu. Jadi hati-hati Pak Bu, macam itu ya. Hati-hati dengan orang yang dihina itu, bisa jadi melihat di hadapan Allah. Karena dia itu sadar, aku ki dihina ini ki Allah menguji aku, gelem sabar apa ora. Aku ki dihina ini ki gelem nerima apa ora, gitu ya Pak. Aku ki dilok-lokne ngene iki gelem ridho apa ora, balas apa ora. Jadi teman-temanku semana, ketika kita ini diajak dilok-lokne wis ora karuan oleh teman-teman kita ya Pak Bu ya, teman-temanku semana, itu kita ini seharusnya kalau ngomongin kula Mbak, sabar plus ridho plus diam, gitu ya Pak Bu. Sabar ki pripun definisinya Mas Jama? Wis ora akeh-akeh, saya iki diwarai Ustaz Anang. Sabar ki ya wis ngempet ngono tok ae, ngempet ngono, ngempet kudu ngamuk, ngempet kudu emosi, ngempet kudu muring-muring, ngempet kudu banteng-banteng, ngempet kudu guai apa-apa ora jelas ya Pak Bu. Ngempet di dalam lahirna, batinna juga ngempet, aja ngresulae nang ati. Lah lek atine niku Pak Bu orang sabar ya. Lek atine wis aku nerima, hatine terbuka luas, ora sempit. Maksudnya sempit niku iyalah pripun ya Pak Bu, maksudnya sempit panggah susah ya, lek hatine wis legowo enak ya, berarti dia itu sudah menerima takdirnya Allah, berarti dia itu sudah ridho kepada Allah. Definisi sabar. Yang kedua, orang bersyukur ialah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kepada manusia. Contohnya pripun maksudnya? Mas Jama pengen dikai mobil, tapi malah dikai motor oleh Allah. Berarti Mas Jama itu sudah mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Atau istilah orang Jawa itu ialah kona'ah, nerima ing pandum, begitu ya Pak. Saya itu, nggih Pak, saya itu teringat-ingat jauh Nagus Bahak, orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu ialah orang yang mau bersyukur, orang yang mau menerima apapun yang ada, orang bahagia gitu. Dan Gus Bak niku menjelaskan, orang bahagia itu tidak terukur pada kekayaan atau kepintaran. Saya teringat-ingat ini, berarti pikirannya sudah menjadi sekitaran kini. Tapi orang bahagia itu terlihat pada bersyukur. Nah, iya Pak Bu. Saestu ngeten iki. Sekali lagi bisa jadi catatan, yaitu orang bahagia itu tidak
terletak pada kekayaan atau kepintaran, tetapi orang bahagia itu terletak pada hati yang bersyukur. Nah, Pak Bu, kayak gitu ya. Bersyukur dalam segala apapun, so, Pak Bu. Ketika semisal gini, kula nonton nih kula tiambak ya. Sebelum saya mencontohkan ada note atau catatan. Mas Jama ketika dakwah ngelok-ngelok nih menghina, mengejek, menakiti diri sendiri, boten menakiti jamaah. Gitu ya Pak Bu. Contoh bersyukur menjadi bahagia itu bagaimana? Ketika Mas Jama itu punya jabatan, punya mobil yang mewah, punya rumah yang megrong-megrong, gitu ya Pak Bu, teman-temanku semana. Lah, tapi tugas iki akeh, panggah ngresula wae, orang ora penak, duwe iki dingge apa ya engko, nek besono kemalingan, alah ngresula, ya Allah iki ngene kayak panggah ngresula wae. Berarti dia itu tidak bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur Mas Jama? Lah, ketika Mas Jama ini hidup di desa, tentrem, adem, ayem, berarti dia itu sudah pada derajat bersyukur gitu ya Pak Bu. Nah, gitu Pak Bu. Jadi ketika kita ini bersyukur, maka kita ini akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu kemana toh kok iso dinti, padahal tadi itu tentang hati-hati orang yang dihina atau orang yang menghina itu bisa jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, tadi itu tentang bersyukur ya Pak Bu. Lah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, ta'arofu, saling mengenal. Di dalam perbedaan tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan tentang asbabul nuzulna. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Inna akramakum hindallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sudah jelas. Kita ini harus bisa menerapkan ya Pak Bu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Apakah sulit Mas Jama? Apakah mudah Mas Jama menerapkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Ya jawabannya gini, kalau Mas Jama itu ketika seseorang itu menerapkan Al-Quran, maka dia itu sulit. Tapi ketika menyampaikan Al-Quran, maka dia itu mudah. Kok bisa gini? Iya, contohnya apa? Contohnya tadi itu, ketika seseorang ya ngomong bab sabar, ikhlas, syukur puenak. Tapi lek ngelakoni angel, Pak Bu. Angel banget tuh ngomong bab sabar, syukur niku Pak Bu. Saestu boten ngapusi kula niki. Oh, lek pomone ditoba duweke ora duweke entek dingge blondo ge arep tuku apa-apa ora iso. Arep tuku apa-apa ya ora enek duwe ngono pangga ngersula wae. Ya Pak. Itulah manusia. Manusia itu wajar. Jadi kita ini tidak boleh sok sudi ya Pak Bu ya. Semuanya ada kekurangan gitu Pak Bu. Tadi itu apa ya? Ketika ora di duit pangga ngersula wae. Seolah-olah kita ini pikiran kita ini nikmat paling besar itu uang-uang saja. Padahal nikmat paling besar itu apa? Ketetapan iman dan Islam. Banyak orang yang melalaikan dengan iman Islam itu. Ya Allah, kudu watuk mawon niki Pak Bu. Lah itu, maka sebenarnya uang itu tidak menjadi jaminan Pak Bu.
keenaan, kebahagiaan, kesenangan, tapi uang itu hanyalah sebagai perantara saja. Kita ini ibadah, kita ini maksiat, kita ini melakukan ketaatan ke perbuatan amal soleh, ke hal-hal yang positif dan lain-lainnya. Kan uang itu bisa menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, bisa menjerumuskan ke dalam ketaatan gitu ya Pak. Harus hati-hati dengan uang. Ya tidak hanya uang saja, fulus-fulus saja, tapi harta, benda, kekayaan, jabatan, terutama jabatan ini juga bisa menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, kekejian. Banyak tahu Pak Bu, semakin tinggi jabatan, semakin tambah korupsi. Banyak tahu Pak Bu di negeri kita ini. Semakin banyak jabatan, semakin banyak kita ini mengelola uang rakyat untuk uang diri sendiri. Banyak tahu Pak Bu ngoten niku. Lah, ngoten niku sebenarnya kalau masalah korupsi ya Pak Bu, itu ya tentang iman seseorang, Pak Bu. Imane kuat apa ora? Kok banyak ya orang yang korupsi itu Islam ngono Pak Bu. Kristen kok ora korupsi ngono. Enak sing ngono apa ora Pak Bu ya? Kadang ki ngoten tak jawab ngoten. Lah itulah sing korupsi itu mek wong Islam tok, Islam sing ora muslim. Lah wong sing korupsi tadi apa? Islam tidak muslim. Tidak iman. Lah wong sing iman muslim tur Islam pasti dia itu tidak mau korupsi, tidak mau menggelapkan uang, tidak mau mengelola uang untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Maksudnya kebutuhan yang lainnya itu tidak digunakan untuk kemaslahatan umat itu ya Pak Bu. Bisa jadi kayak gitu. Ya tidak mau Pak Bu jenenge wong sing beriman. Wong sing beriman itu wedi Pak Bu. Wedi untuk melakukan apapun. Tidak hanya sholat saja. Lah, sholat itu Pak Bu ya. Ingat, sholat itu tidak juga iman. Kadang wong sholat itu wong munafik akeh sing sholat ya Pak Bu ya. Kenapa? Ketika seseorang itu sergap sholat, sergap ngaji, tapi kok ngelakoni maksiat tuh, nek sing tekok ngoten Pak Bu, ada toh Mas, pasti ada. Lah kemana-mana kayak gitu, saya jawabannya ya setara dengan pengetahuan saya di Man 1 Trenggalek dan jawaban dari Ustadz. Karena karena suratnya kurang sempurna ketika uang wis sergap ibadah tapi ngelakoni perbuatan maksiat keji. Pertama sholatnya tidak sempurna, embuh kuwi tatatarane ora jelas ya Pak Bu. Tatatarane tidak sesuai dengan pedoman fikih. Tatatarane tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa juga kayak gitu ya Pak Bu. Yang kedua, ketika dia itu beribadah, beramal soleh, tidak mengharap ridha Allah, tapi mengharap pujian manusia, alias riya, ben dipamer, terus dipuji, ben dipuji uang, ben dilem-lem uang, itu jenenge riya, Pak Bu, ketika kita beramal. Lah, maka kita ini beribadah itu harus ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya yang terjadi di bumi ini, perilaku kita di bumi ini harus dilaksanakan ikhlas. Ya Pak Bu, ibadah
hidup, matiku, sholatku, semua ibadah itu harus ikhlas. Baik itu ibadah mahdo maupun ibadah ghairu mahdo. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ialah tidak mau dipuji utawa dilem uang. Maksudnya pripun? Lek dipuji dilem uang ki ya panggah gelem ngono Pak Bu, tapi ki ora terlalu tinggi wonten Pak Bu, ora terlalu demen-demen wong. Ora terlalu bahagia ya mek biasa. Ketika didatuhkan tidak tumbang. Didatukan uang niku maksudnya dihina, direndahkan, tidak sakit hati biasa. Tengere wong ikhlas niku Pak Bu. Ketika seseorang memuji wis biasa, ketika disakiti ya biasa. Ora sakit hati, ya wis kuwi ikhlas insya Allah. Ya memang ikhlas ya kayak gitu. Yang kedua, ikhlas itu ialah beribadah tidak karena terpaksa. Terpaksa ki pripun? Walah aku lek ora salat ning kene ya engko sanu ya dikenekne ning tanggaku, dirasani ning tanggaku lek pangga salat metu wae. Pangga salat ning luar wae. Ketika kita ini beribadah ikhlas, yang ketiga ikhlas itu ialah tidak karena malu. Maksudnya malu. Engko lek aku lek ora ibadah neng kene anu di kenekne ngono, lek ora salat neng kene engko dirasani tangga, lek ora salat neng kene engko sanu aku dipaido. Isin tidak, ibadah ikhlas itu adalah mengharap ridho Allah. Yang pertama tadi apa? Ibadah ikhlas ialah hanya mengharap ridho Allah, tidak karena terpaksa, tidak karena malu, tidak karena organisasi atau apapun ya Pak. Itu ya Pak Bu. Dan di sini saya itu menjelaskan tadi ya, orang yang dihina itu bisa jadi mulia di hadapan Allah itu juga masih berkaitan Pak Bu ya. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini ya Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairam minhum walan nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismu fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faula ikahumun dolimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yashhar qaumun min qaumi asa ya ayyakuna khairam minhum. Ialah janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Itu saja masalah perempuan dan laki-laki di dalam Al-Quran ini juga sama ya Pak Bu. Kita ini tidak boleh mengolok-olokkan orang lain ya Pak Bu. Maksudnya mengolok-olokkan itu ya mengejek namane, semisal Mas Jama mengelone Mbak Salsabila gini, kenul pret apa piye tidak boleh, karena bisa jadi orang yang diolok-olokkan itu lebih baik, lebih mulia daripada orang yang mengolokkan. Bisa jadi orang yang diolokkan itu ya Pak Bu ya lebih statusnya lebih tinggi di hadapan Allah, meskipun koyok eneng dunia ini koyok biasa-biasa tok. Kenapa kok bisa tinggi di hadapan Allah? Ya karena ketakwaanna. Takwane sing ngolok-ngolok niki ya mek paribasane 30%, lah sing diolok-olok niki 70% ya wis kalah. Kalah banget. Maka kita ini harus mempunyai hati yang bersih. Hati yang selalu menjaga perasaan orang lain,
yang mempunyai pikiran-pikiran yang bersih. Yang sudah saya jelaskan kemarin, qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Qalbun salim kemarin Pak Bu, ada yang tahu gitu? Gitu ya Pak Bu. Kita ini yang pertama tadi tidak boleh mengolok-olokkan orang lain. Bisa jadi orang yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Bisa jadi masing-masing ngelok-ngelok niki lebih jelek ya Pak Bu daripada yang diolokkan gitu ya Pak Bu. Maksudnya pripun oleh orang mudeng bahasane ngene iki contoh masih ngelok-ngelok nih bak salsabila. Bisa juga mazhama itu elek Pak Bu. Bak salsabila itu apik di hadapan Allah. Meskipun di hadapan Allah, di hadapan manusia itu bak salsabila itu ya buruk gitu ya. Contohnya kayak gitu. Lah, bisa juga mazhama ini itu lebih jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu menegaskan kepada manusia bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenali ta'arufu. Sudah jelas. Hal penting yang harus dicatat manusia akan adanya perintah agama, maka seorang mukmin harus mengikuti perintahnya dengan penuh kesadaran dan mengakui bahwa semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Yang membedakan adalah derajat kemuliaannya, derajat mereka yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada itu apa? Ialah kepada Allah. Wong sing paling bertakwa ialah orang paling mulia. Mulia banget di hadapan Allah. Banget pol. Bisa jadi orang yang mulia itu mendapatkan rahmat ridhona Allah dan bisa masuk surga. Kan masuk surga itu karena rahmat fadlna Allah. Bukan karena amal kita Pak Bu. Kalau kita ini ngedipne amal Pak Bu ya, ngedipne amal kita tidak sampai nanti di hadapan Allah. Kita ini kalau mengedipkan amal, menggantungkan amal kita, ya orang apa-apa nih di hadapan Allah Pak Bu. Lah piye meneh Pak Bu? Salat niki kula jelasne umume wong ya Pak Bu ya. Salat kadang ya ora ingat kepada Allah. Salat sing diingat-ingat ialah dunia saja. Engko aku udung masak, engko aku udung ngedusi anak, engko aku udung nekolahne budalne sekolah anak, engko aku udung resik-resik, engko aku udung rena-rena. Terutama pas wayah subuh Pak Bu. Pas wayah subuh jangan sampai ibu-ibu niki ya sholat disambi masak Pak Bu ya. Hati-hati Pak Bu. Kenapa saya jelas ngoten? Karena aku pikirannya masak Pak Bu. Pas wayah sholat subuh saya itu ingat jauhna Kiai Hadi siapa ya Allah ya Rob. Beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Irham Kiai almarhum Kiai Hadi Irham jelas nih ngeten pas saat ngaji di musola saya dulu belum saya syuting ialah gini Bu, kalau jenengan niku masak pas wayah pagi ojo di sambil sholat ya Pak Bu. Sholat yo sholat dibedakne ya masak. Kenapa kayak gitu? Nanti takutnya pas wayah sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu malah ingat-ingat jangan ku kae wis mateng apa ujung gek diparani tikus apa ora wedine ngoten. Dadine Allah Maha Besarna itu hilang. Gitu ya Pak Bu. Bisa juga kayak gitu. Jadi kita ini harus ibadah itu semaksimal mungkin kusuk madep mantep di hadapan Allah. Madep mantep maring Gusti Allah. Madep mantep kepada Sang Pencipta, Sang Pencipta.
gitu ya Pak. Gitu Pak Bu. Kita ini ngedip nih salatnya ya kadang ya ora pati kusuk, kadang anak sing bolong-bolong, kadang anak sing ora tenanan, kadang anak sing ora tahu salat blas, babar pisan. Nggih wonten to Pak Bu ngoten niku. Nggih wonten. Kita ngedikne maca Quran. Sekarang niki ya Pak Bu. Kita ini banyak membaca Al-Quran atau banyak membaca HP, WhatsApp, IG, Facebook, jujur mawon Pak Bu, jenengan jawab napa Pak Bu? Oh malah belas orang maca Quran. Loh ya sudah jelas Pak Bu. Kula niki nggih kathah membuka aplikasi di HP daripada membuka Al-Qur'an. Kula nggih ngoten Pak Bu sami mawon. Jadi kita ini nek padha ngono ki ora usah saling menghina ya Pak Bu, rasa paling sok suci. Aku ki lho bendina ngaji Quran 1 dus 3 dus awakmu apa ora tau ngaji. Padha wae di hadapan Allah. Bisa juga karena kita ini riak pamer nggih monggo Pak Bu monggo teman-teman karena kita ini riak perbuatan amal soleh kita ini dihapus kabeh oleh Allah karena perbuatan riak itu. Apa riak itu? Beribadah agar dipuji oleh manusia, ibadah niatna pamer. Hati-hati loh Pak Bu ya, pamernya bahaya Pak Bu. Pamer ria itu menurut Kiai Hadi